Sudah. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Lagu menyebutkan kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang tahun dalam hidupku. Tak pernah sehari
Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Mari kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24 dengan perikop perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Kisah Para Rasul 20 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Amin. Bagaimana di sini seseorang dapat menyelamatkan hidup orang lain ya? Bukan masalah kecelakaan tenggelam di sungai atau kecelakaan-kecelakaan alam, bukan. Ini ada satu kesaksian yang luar biasa. Adolfo Kaminski. Ia tahu caranya untuk menghilangkan tinta yang tidak terhapus dari permukaan kertas. Kalau hari ini saudara ke toko buku ada penghapus ya, yang namanya apa itu? Nah, seperti ini nih. Tapi ini ya tip X atau apalah, correction fluid. Tapi ini meninggalkan bekas ya. Kita bisa tahu bahwa dokumen atau tulisan tersebut bekas dihapus. Tetapi Adolfo ini tahu cara menghilangkan tinta yang tidak terhapus dari permukaan kertas. Jadi tinta-tinta yang permanen itu bisa beliau hilangkan. Nah,
Beliau adalah anggota dari gerakan perlawanan terhadap Nazi di Perancis. Adolfo berusaha mengubah kartu identitas warga dan berhasil menyelamatkan ratusan orang dari ancaman kamp konsentrasi. Suatu kali ia mendapatkan waktu hanya 3 hari untuk memalsukan 900 akta kelahiran dan surat baptis serta kartu jatah makan bagi 300 anak-anak keturunan Yahudi. Ia bekerja tanpa tidur selama 2 hari berturut-turut dengan mengingatkan dirinya bahwasanya ia dapat membuat 30 dokumen kosong dalam 1 jam. Jika ia tertidur 1 jam saja, maka 30 orang akan mati. Jadi ia tidak tidur ya, 2 hari itu untuk menyelesaikan 900 akta kelahiran orang-orang keturunan Yahudi. Seperti juga Rasul Paulus merasakan kepentingan yang serupa ya. Ia mengingatkan gereja di Efesus bagaimana ia dengan rendah hati dan dengan banyak air mata bekerja untuk Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Kita baca Kisah Rasul 20 ayat 19 ya. Kisah Rasul 20 ayat 19. Kisah para Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ya. Bagaimana ia dengan rendah hati dan dengan banyak air mata tetap bekerja di tengah-tengah penderitaannya. Paulus berkata, kita baca ayat 20 aja ya. Kisah para Rasul 20 ayat 20. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Amin. Amin. Jadi Paulus tidak segan-segan untuk memberitakan berita kebenaran itu ya, kepada setiap orang yang ditemuinya. Jadi urgensi tersebut, jadi ini faktor urgensi ya, urgen, sangat penting, mendorong Paulus untuk menyampaikan kepada semua orang tentang pentingnya pertobatan dan iman kepada Yesus. Jadi ia menggemakan bahwasanya manusia harus bertobat. Ya, kini ia berlayar kembali ke Yerusalem dalam kerinduan yang besar untuk mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadanya untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kita baca ayat 24 ya. Kisah para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Amin. Jadi Paulus memberitakan kepada mereka tentang Injil kasih karunia Tuhan. Ya, satu-satunya nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita harus baik atau tidak baik, waktunya tetap harus memberitakan Injil kasih karunia ini ya. Apakah ada seseorang yang engkau diingatkan hari ini ya, supaya engkau berdoa padanya atau mendatangi rumahnya atau bertemu dengan dia untuk memberitakan pertobatan, untuk mendapatkan keselamatan. Jadi Anda dapat membagikan kepadanya Injil kabar baik dari Allah. Ayo, dalam segala keadaan kita, entah itu kita sedang sakit, sedang susah, sedang gembira, sukacita,
Ayo kita bagikan kesaksian hidup kita, bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan. Coba bayangkan ya, ketika Adolfo tertidur 1 jam saja, maka 30 orang akan mati. Berapa banyak nyawa yang ditaruh Tuhan dalam hatimu, ya? Berapa banyak orang yang ditaruh Tuhan dalam hidup kita untuk kita selamatkan, untuk kita beritakan kabar baik. Memang kita tidak bisa menyelamatkan ya secara manusia untuk membawa mereka ke surga, tetapi ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang bisa membawa engkau ke surga. Nah, pagi hari ini ayo renungkan, apakah ada orang-orang yang dititipkan kepadamu supaya engkau membawa mereka ke surga bersama-samamu. Jangan kita bawa orang lain tapi kita sendiri ketinggalan. Benar ya Pak Gem ya? Jadi kita pastilah ditaruh tanggung jawab oleh Tuhan. Entah itu 30 orang dalam 1 jam, entah itu berapa ribu orang dalam 1 hari. Ayo mulai doakan mereka. Orang-orang yang ditaruh Tuhan dalam hatimu, yang engkau pikirkan siang dan malam tentang pertobatannya. Ayo doakan mereka. Ada anak-anak kita yang terhilang. Ada anak-anak kita yang nyasar. Ada anak menantu kita yang menyeberang. Ayo kita doakan. Kita memang tidak bisa menyelamatkan mereka secara manusia. Kita ini siapa ya? Tetapi dengan kuasa pemberitaan Injil yang diberikan oleh Tuhan, dengungkanlah itu setiap hari. Walaupun mungkin mereka tidak mendengar, tetapi dengungkanlah itu setiap hari dalam hidupmu, dalam lubuk hatimu. Tarik mereka setiap hari untuk mengenal Kristus dan menghidupi Kristus di dalam hidupnya. Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari yang kurang baik, dan kita katakan walaupun keadaannya sepertinya baik, tetapi tidak baik-baik saja ya. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menelan mangsanya. Memang sudah tidak punya kekuatan ya si iblis itu, tetapi ia tetap mengaum-ngaum untuk menakut-nakuti kita. Bahkan kalau kita ketakutan, kita khawatir, kita akan tergelincir di dalam dosa. Maka kita akan berbuat dosa karena kita takut, karena kita khawatir. Pagi hari ini, Dialah penyelamat hidup kita, Yesus Kristus Tuhan. Ayo, dengan rendah hati dan dengan banyak air mata, kita bekerja untuk Tuhan di tengah-tengah segala penderitaan hidup kita. Ada amin? Amin. Kita mulai giat mendoakan anak-anak kita, menantu kita, cucu-cucu kita, rekan-rekan kita di renungan gembala ini, juga rekan-rekan kita yang kita kenal dalam pelayanan, orang-orang yang kita kenal di masyarakat, bahkan para pemimpin bangsa kita tekun mendoakannya. Karena apa? Itulah tugas kita ya. Ada nyawa orang yang dititipkan Tuhan dalam diri kita, dalam doa kita, di hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Firman, terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus. Kami meneladani Paulus Tuhan Yesus, di mana dia melayani Engkau begitu luar biasa, sampai dia menyerahkan nyawanya untuk tetap melayani Engkau sampai titik terakhir ya Tuhan Yesus. Walaupun ancaman ada, walaupun ya dia katakan ada air mata, ada kedukaan, ada ancaman, tapi dia tetap melayani Engkau Yesus. Ya Tuhan, Kau memberkati kami, Kau tetap bimbing kami agar kami juga bisa melayani sesama ini untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai kami lebih lagi Tuhan Yesus ya Tuhan, sehingga kami bisa berfungsi di dalam kehidupan kami ini untuk tetap melayani Engkau, tetap memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu dan menjadi saksi-Mu, terang-Mu, untuk kami bisa
memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kita untuk Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkanlah kami agar kami tetap teguh di dalam Engkau Yesus, tetap melayani Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau tugaskan kami, Engkau tentu perlengkapi kami segala apa yang ada untuk kami dapat pakai di dalam melayani Engkau ini Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa pagi hari ini untuk Bu Fen-Fen yang kecelakaan, yang kakinya terluka. Tuhan, tolonglah Bu Fen-Fen. Engkau pulihkan keluarga Bu Fen-Fen. Seringkali ia mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Biarlah ia makin teguh di dalam Tuhan, karena Tuhanlah penyelamat hidupnya, karena Tuhanlah yang memelihara kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Bu Fen-Fen supaya mereka dipulihkan dari segala keadaan mereka, dari sakit penyakitnya. Terima kasih ya Bapak. Juga berkati ekonomi Bu Fen-Fen, juga keharmonisan dalam rumah tangga keluarganya Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk Bu Saiman, Pak Saiman yang sudah dipulihkan dari gejala stroke-nya. Bu Saiman, Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang betul-betul hidup, yang memelihara setiap kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu, dan pemulihan, untuk terapi, untuk Saudara Yosua yang mengalami kecelakaan harus terapi dan tinggal di rumah sakit. Tuhan pulihkan agar Yosua sebagai murid STT bisa menghadapi ujian-ujian yang harus dijalaninya dan dapat belajar dengan baik. Walaupun keadaannya mungkin belum sehat, tetapi kami percaya Tuhan memampukannya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang bergumul dalam usaha pekerjaan, baik itu wirausaha maupun menjadi karyawan. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati mereka dengan pekerjaan yang baik. Engkau memulihkan ekonomi mereka dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Pak Simeon, Bu Simeon agar dapat kembali melayani Tuhan dengan sukacita ilahi. Segala sakit penyakit sudah dilalukan dari keluarganya dan juga anaknya dapat pekerjaan yang baik dan dapat memuliakan Allah dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu buat hamba-hamba-Mu, keluarga Pak Alim, Shelly, keluarga Bu Foni, keluarga Pak Yusak, keluarga Pak Henry, keluarga Bu Lasma, keluarga Bu Titik, Bu Wanda, dan semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan mampukan mereka untuk berjalan menurut kehendak Allah. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih pagi ini yang sudah bergabung, setia selalu merenungkan firman Tuhan. Bu Shelly, Pak Alim, Matthew, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Sepsi, Pak Anton, Anna Esther, Pak Martin, Bu Feby, Bu Rosana, Pak Simeon, Bu Sugiyarti, Pak Saiman. Halo Tabita Bintang, apa kabar? Cece Emi, Bu Titik Sulistiani, semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati
juga Bu Wanda, Bu Lasma, Pak Budi Utomo, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Rima, Pak Anton, Ben sekeluarga, Bu Viken, Pak Henry. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.